إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Senin malam Selasa, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah Azza wa Jalla As-Sittir, yang maha menutupi. Hari ini kita akan mengkaji nama Allah yang mulia yang lainnya, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafiq. Kenapa? Ar-Rafiq. Berarti kalau punya anak namanya Abdur Rafiq. Masih jarang ya? Jarang ya? Masih jarang. Abdur Rafiq. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis di halaman 126. Fadhal. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل حفظه الله تعالى: الرفيق جل جلاله. لم يرد هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم، وإنما ورد في السنة النبوية، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب أهل الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أخرجه أحمد وصححه الألباني. Nama Allah Azza wa Jalla Ar-Rafiq tidak disebutkan di dalam Al-Quran, namun disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalil dari nama Allah ini bukan ayat Al-Quran, namun apa? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dibawakan oleh penulis di dalam kitab ini hadis riwayat Ahmad dan nilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Tapi ternyata ada hadis yang serupa dengan hadis yang dibawakan penulis, yang itu ada di dalam Sahih Bukhari dan juga ada lagi di dalam Sahih Muslim. Sehingga karena level kesahihannya lebih tinggi yang ada di Bukhari dan Muslim dibandingkan yang ada di dalam Musnad Ahmad, maka saya akan bacakan
hadis yang ada di Sahih Bukhari terlebih dahulu. Nanti saya akan bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwasannya ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, ista'dzana rahtun minal yahudi 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ada serombongan orang Yahudi bertamu. Serombongan orang Yahudi bertamu. Ingin ketemu dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu assalamu alaik. Rombongan ini mengawali proses bertamu mereka dengan mengucapkan salam. Tapi salamnya unik. Bukan assalamu alaikum. Tapi apa? Assalamu alaikum. Sama atau beda? Beda. Assalamu sama assamu. Apa bedanya? Assalamu artinya keselamatan. Assamu artinya kematian. Berarti artinya apa? Moga-moga cepat mati. Coba bayangkan jeneng. Biar mertamu gitu. Ya, itu orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi hari ini kaya-kaya, ya pancen kawit mien. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Sama manusia semulia Rasul SAW. Mereka mengucapkan kalimat yang begitu buruknya. Assalamu alaik. Kematian atasmu. Fakultu, maka kemudian Aisyah pun menjawab, bal alaikumussamu wal la'nah. Sebelum Rasul SAW menjawab, Aisyah menjawab duluan. Apa kata Aisyah? Bal alaikumussamu wal la'nah. Justru kalian yang akan mati dan dilaknat oleh Allah. Jadi mereka mengucapkan ucapan yang tidak baik kepada Nabi SAW, kematian. Aisyah membalas dengan yang serupa plus. Jadi bukan cuma kematian, tapi apa? Laknat. Faqala, maka Nabi SAW begitu mendengar apa yang diucapkan oleh Aisyah, beliau bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiqun. Sesungguhnya Allah itu ar-rafiq, maha lembut. Apa? Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala urusan. Jadi Allah itu maha apa? Lembut, terus mencintai kelembutan. Dalam hal nopo? Dalam segala hal. Qultu, Aisyah menjawab, awalam tasma' ma qalu, wahai Rasul, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Artinya Aisyah itu menjawab dengan jawaban seperti itu karena memang orang Yahudinya yang duluan apa? Nun sewu, kurang
kurang ajar. Duluan kurang ajar. Qala qultu wa alaikum. Wahai Aisyah, saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Apa jawaban saya? Wa alaikum. Jadi jawaban Nabi cuma apa? Wa alaikum. Pendek. Perkataan mereka assalamu alaik. Jawaban Nabi wa alaikum. Apa artinya wa alaikum? Sama-sama. Kenapa? Sama-sama. Jadi tidak keluar dari lisan Nabi SAW kata-kata kasar itu. Ya. Hanya menjawab apa? Waalaikum. Sama-sama. Cukup atau tidak? Sangat cukup. Kenapa sangat cukup? Iya, maksudnya sama-sama iya. Tapi kenapa cukup? Karena doanya orang Yahudi untuk Nabi SAW agar Nabi cepat mati, gak akan dikabulkan sama Allah. Dan doanya Rasul SAW pasti dikabulkan sama Allah. Sudah selesai. Mereka yang rugi sendiri. Jadi di dalam hadis ini Rasul SAW mengatakan bahwa Allah itu punya nama. Salah satu namanya apa? Ar-Rafiq. Maha apa? Maha lembut. Ini hadis yang ada dalam Bukhari. Hadis yang ada dalam Sahih Muslim mirip kayak tadi, cuman ada tambahannya. Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Wahai Aisyah, Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf. Allah itu akan memberikan karunia kepada seorang hamba yang lembut, dan karunia itu tidak akan diberikan kepada hamba yang kebalikan lembut, yang kasar. Jadi ada tambahannya itu. Jadi Allah Azza wa Jalla akan memberikan karunia kepada hamba yang lembut, yang karunia itu tidak akan diberikan kepada hamba yang kasar. Makanya coba jenengan perhatikan. Bapak yang lembut sama bapak yang kasar lebih disukai oleh anak yang mana? Kira bisa bedakan kenapa? Apa ora tahu dadi wong kasar? Masya Allah. Bapak yang lembut dibandingkan bapak yang kasar, lebih dicintai anak yang mana? Yang lembut. Berarti dia mendapatkan kasih sayang anak yang itu tidak didapatkan oleh bapak yang kasar. Oke. Suami yang lembut dibanding suami yang kasar, lebih disukai istri yang mana? Suami yang lembut. Makanya kalau mau nambah kayaknya lebih gampang. Dean. Itu kan cuma ekspektasi saja dan belum tentu benar. Lebih disukai sama siapa? Istrinya. Berarti dia mendapatkan perasaan sayang dari istrinya yang ini tidak didapatkan oleh suami yang kasar. Oke. Guru. Kenapa? Guru yang lembut sama guru yang killer. Mana yang lebih disukai sama muridnya? Guru yang lembut. Berarti guru yang lembut ini mendapatkan karunia berupa perasaan sayang dari murid-muridnya, yang itu tidak didapatkan oleh guru yang killer. Killer berarti pembunuh ya. Ya orang gue maksudnya.
Oke. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla punya nama napa? Ar-Rafiq, yang maha lembut. Mari kita bahas maknanya. المعنى في حق الله عز وجل الرفيق في أفعاله وشرعه، فالله تعالى رفيق في أفعاله، خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئا فشيئا بحسب حكمته ورفقه، مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة. Nah, makna ar-rafiq. Sebelum kita bahas makna ar-rafiq, kita perlu memahami bahwa ar-rafiq itu dari kata ar-rifqu. Dalam bahasa Arab dari kata apa? Ar-rifqu, kelembutan. Apa sih arti kelembutan ar-rifqu dalam bahasa Arab? Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah dalam kitab beliau Fiqhu Al-Asma'il Husna, war-rifqu al-lin. Ar-rifqu itu artinya kelembutan. Was-suhulah, memberikan kemudahan. Wat-ta'anni fil umuri wat-tamahuli fiha. Wat-tamahulu fiha. Ar-rifqu itu juga berarti cermat. Apa? Cermat dan tidak tergesa-gesa. Ya. Jadi kata ar-rifqu dalam bahasa Arab itu memiliki banyak makna. Apa tadi? Satu, kelembutan. Terus apa? Memberikan kemudahan. Terus cermat dan tidak tergesa-gesa. Makanya nanti kita akan perhatikan, dan nanti habis ini akan kita baca dari kitab Mukhtasar Walillail Asmaul Husna, bahwa Allah Azza wa Jalla itu sifatnya maha lembut, selalu memberikan apa? Kemudahan, dan tidak pernah tergesa-gesa. Saat menakdirkan sesuatu, saat menciptakan sesuatu, saat menggariskan syariat, pasti cermat, hati-hati, tidak buru-buru. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis. Ar-Rafiqu, Allah maha lembut fi af'alihi wa syar'ihi. Allah itu maha lembut dalam perbuatan-perbuatannya, satu, dan dalam syariatnya. Jadi akan dikupas dari berapa sisi? Dua. Yang pertama, kelembutan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, kelembutan Allah dalam apa? Syariatnya. Apa sih perbuatan-perbuatan Allah? Ya, Allah menciptakan. Itu perbuatan atau bukan? Perbuatan. Allah menciptakan alam semesta. Apalagi perbuatan Allah? Mengatur alam semesta. Apalagi? Memberikan rezeki. Itu perbuatan Allah. Menghidupkan. Terus apa? Mematikan. Menumbuhkan. Itu semuanya adalah perbuatan sinten? Perbuatan Allah. Di dalam setiap perbuatan Allah pasti terkandung kelembutan. Pasti terkandung apa? Kelembutan. Mari kita lihat. Wallahu ta'ala rafiqun fi af'alihi. Allah Azza wa Jalla maha lembut di dalam perbuatan-perbuatannya. Khalaqal makhluqati kullaha bitadriji syai'an fa syai'an. Di antara perbuatan Allah adalah Allah menciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluk semuanya bitadrij, secara bertahap. Secara apa? Bertahap. Syai'an fa syai'an.
sedikit demi sedikit. Nanti saya akan jelaskan bagaimana maksud dari kelembutan Allah dalam menciptakan makhluk secara bertahap. Bihasabi hikmatihi wa rifqihi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para makhluknya dengan bertahap itu karena Allah sangat lembut dan karena Allah sangat bijaksana. Jadi setiap apa yang diperbuat oleh Allah, setiap takdir Allah pasti ada apanya? Hikmahnya. Dan ada potret kelembutan Allah di situ. Ma'annahu qadirun ala khalqiha duf'atan wahidah wa fi lahzatin wahidah. Padahal mampukah Allah menciptakan makhluknya dalam sekejap mata? Sangat. Tapi ternyata itu tidak dilakukan oleh Allah. Kenapa? Karena kelembutan Allah dan kebijaksanaannya. Mari kita kupas contoh-contohnya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, alam semesta dulu. Allah menciptakan alam semesta ini dalam berapa? 6 hari atau 6 masa. Fi sittati ayyam. Berarti itu artinya Allah menciptakan secara bertahap atau langsung jadi bertahap. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menggambarkan kepada kita betapa lembutnya Allah saat menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Di mana kelembutannya? Di antara kelembutan Allah yang bisa kita cerna dari penciptaan alam semesta ini dalam 6 hari adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pelajaran kepada kita manusia bahwa segala sesuatu butuh proses. Tidak ada yang instan. Allah Azza wa Jalla memberikan pelajaran kepada kita bahwa terjadinya sesuatu, terwujudnya sesuatu itu enggak ujuk-ujuk. Akan tetapi membutuhkan proses dan tahapan. Supaya apa? Supaya sesuatu yang terjadi itu terjadi dengan penuh kecermatan dan ketelitian. Coba jenengan perhatikan. Sesuatu yang dikerjakan secara tergesa-gesa. Pengen cepat apa? Selesai. Biasanya apa? Biasanya hasilnya kurang maksimal. Coba kalau misalnya kita bikin bangunan secara bertahap. Kita awali dari apanya dulu? Pondasinya dulu. Setelah itu kita bertahap bikin apanya? Bikin temboknya. Terus bikin tiangnya. Terus bikin atapnya. Dan setiap bagian itu dikerjakan secara bertahap dan teliti. Maka biasanya hasilnya akan lebih maksimal. Berbeda dengan sebuah rumah yang dikerjakan kejar tayang. Dilabai modal. Goleng ngaduk sekenanya. Konon ngaduk semen terus sama apa namanya? Pasir. Ya. Itu konon itu semakin apa? Semakin tanek. Jadi kayak apa? Kayak semakin tanek. Itu nanti hasilnya enggak gampang apa? Enggak gampang retak. Begitu pula ketika ngaji juga sama.
setelah dipelur ya, betul ya? Betul. Habis itu kan diaci kan, pakai nopo? Sementok. Kalau gosoknya cuma set, nggak sampai sampai lama gitu, nanti juga sama. Kalau yang cuma asal seret, apalagi nggak disirami air dulu, anu garingan langsung diapa? Diaci. Itu biasanya sebentar aja apa? Melotok. Makanya saya sering mengingatkan tukang, dia mesti disiram murung. Ya aku manjan ngerti soalnya ngematakan. Ya, walaupun belum pernah jadi tukang, tapi saya perhatikan, oke, enggak ini disiram ke situ. Ternyata begitu diperhatikan, oh iya, ini lebih apa? Lebih merekat. Termasuk pengecatan. Rumah yang dikerjakan tergesa-gesa, tidak pakai tahapan. Begitu selesai diaci, langsung dicat. Apa akibatnya? Sebentar saja catnya akan rusak. Karena bagian yang dicat itu belum total apanya? Kering. Baru cat sebentar artinya sudah ngembun, jamur. Gak lama kemudian melotok. Setiap senderan mesti anak apa nih? Anak bekas. Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu untuk diwujudkan perlu apa? Tahapan. Perlu proses. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi, Allah Maha Kuasa atau tidak untuk menciptakan dalam sekejap? Sangat mampu. Pertanyaannya, manusia punya kemampuan untuk menciptakan segala sesuatu dalam sekejap mata? Tidak. Kok manusia tidak belajar dari Allah? Yang Maha Kuasa untuk menciptakan segala sesuatu, tetap Allah ciptakan segala sesuatu melalui proses. Lagi menungsa yang penuh dengan kelemahan, pengennya cepet banget. Ini penciptaan apa? Alam semesta. Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu dengan proses. Bukan hanya alam semestanya. Alam semesta itu berarti bumi, terus apa? Langit, ya, gunung-gunung. Termasuk juga penghuninya. Penghuni apa? Penghuni bumi. Salah satu penghuni bumi yang paling banyak namanya manusia. Saya tanya sama jenengan, manusia diciptakan oleh Allah langsung jadi atau ada prosesnya? Ada prosesnya. Di situ kelihatan kelembutan Allah. Kok bisa Ustaz? Ada sebagian orang kesuwen ngenteni 9 bulan. Kenapa enggak langsung? Jadi syukur-syukur wis gede. Ya. Nek gedene berarti 60 kilo pripun? Coba jenengan bayangkan ada ibu-ibu ngandung bayi beratnya berapa? 60 kilo. Coba gimana? Beratnya gimana coba? Udah kayak gitu nanti pas lahiran gimana? Metu 1 kilo njejan. Sesar. Berarti yang disobek berapa itu? Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan janin, ciptakan bayi itu secara bertahap. Mulai dari cairan terus berubah menjadi apa? Darah. Terus berubah menjadi segumpal daging. Begitu seterusnya. Kemudian mulai dari terbentuk anggota tubuhnya, kemudian ditiupkan apa? Ruh, nyawa, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala ketika membuat manusia melalui tahapan-tahapan itu, Allah menginginkan pertumbuhannya itu terukur, menyesuaikan kekuatan siapa? Ibu. Dan Allah Azza wa Jalla menciptakan itu dengan penuh perhatian.
tidak tergesa-gesa. Ya tapi kan sampai 9 bulan Ustaz. Lama atau sebentar? Lama atau sebentar? Orang rasa kapan? Lama atau sebentar? Lama. Tapi ada hikmahnya enggak? Ada. Salah satu hikmahnya adalah ibunya dipersiapkan oleh Allah. Apanya? Mentalnya. Tok. Dan fisiknya. Makanya kan ibu-ibu begitu hamil biasanya apa? Kira pada takon apa? Ibunya kalau pas istrinya pas hamil apa? Sebelum ngidam apa? Mual-mual, muntah-muntah. Betul? Apa enggak? Betul. Rata-rata ibu-ibu kalau ada makhluk baru di perutnya, ada sesuatu yang baru yang itu sebelumnya tidak ada, maka dia akan beradaptasi, mual-mual, muntah-muntah. Itu persiapan mental. Bahwa nanti setelah dia punya anak, akan ada sesuatu yang mungkin tidak enak di dalam kehidupannya. Sehingga dipersiapkan mentalnya terlebih dahulu. Ya. Supaya nanti tidak tidak kaget. Mentalnya. Terus apanya lagi? Fisiknya. Makanya bayi kan pertama kali kecil. Lama-lama besar. Lama-lama besar lagi. Supaya dia itu punya waktu untuk menyesuaikan fisiknya. Awalnya mungkin membawa berapa kilo? Setengah kilo. Nanti lama-lama 1 kilo. Lama-lama 2 kilo. Lama-lama 5 euro. 3, 4 ada. Itu kan adaptasi. Tubuhnya itu adaptasi. Jadi kalau ujuk-ujuk langsung hamil tua gimana coba? Kan abot banget. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sangat lembut ketika menakdirkan manusia itu di dalam perut ibunya diciptakan secara bertahap. Sehingga dia tidak kewalahan. Dia tidak merasa keberatan banget. Ya betul itu berat, tapi masih dalam tatanan, masih dalam level yang mampu untuk dia hadapi. Ya. Kelembutan yang lain. Saat Allah menciptakan manusia dalam janin, di dalam rahim, dalam bentuk janin di dalam rahim ibunya adalah Allah jadikan rahim ibu sebagai tempat yang paling nyaman dan aman. Buat siapa? Buat bayi. Makanya manusia berusaha untuk membuat tempat yang serupa dengan janin, yang serupa dengan rahim, tetap nggak bisa sesuai dengan aslinya. Bayi-bayi yang lahir dalam keadaan apa? Prematur dimasukkan kemana? Inkubator. Inkubator itu adalah rahim bikinan apa? Manusia, kira-kira seperti itu. Maksimal? Tetap. Kalau rahim itu sudah bukan hanya 3 in 1, all in 1. Sudah tempatnya nyaman, kemudian tidak bising, tidak banyak cahaya yang membuat dia silau, kemudian makanannya sudah include di situ. Coba sekarang jenengan bayangkan, apa bikinannya manusia tadi namanya? Inkubator. Apa sudah ujuk-ujuk sudah makan gitu? Enggak. Harus ada alat khusus. Itu pun diambil dari mana? Dari ASI itu. Oke. Ini adalah kelembutan Allah dalam menciptakan manusia di dalam perut ibunya. Begitu keluar. Manusia itu ada tahapannya atau tidak? Ada. 1, bayi. 2, balita. 3, anak-anak. 4, remaja. 5, dewasa. 6, tua. Coba jenengan, ada sebagian orang yang nggak paham hikmahnya Allah, nggak paham kelembutan Allah. Kenapa sih repot-repot datangkan bayi? Bok langsung gede bisa langsung
pahal. Bisa langsung kerja, menghasilkan apa? Duit. Kenapa kok mesti dari kecil gitu? Itu adalah kelembutan Allah Azza wa Jalla. Hikmah Allah yang sangat dalam. Pertama, Allah ciptakan apa tadi? Bayi. Bayi itu lemah. Gak bisa ngapa-ngapain. Bisanya cuma apa? Nangis. Disitulah Allah ingin supaya orang tua hatinya tersentuh. Sehingga akan muncul kasih sayang. Ketika ada kasih sayang, maka terjadi keterikatan batin. Antara siapa? Antara ibu dengan anak. Dan itu penting di dalam hubungan antara orang tua dengan anak. Sehingga orang tua sangat menyayangi bayinya. Dan bayi itu begitu besar, dia akan selalu teringat tentang kasih sayang siapa? Ibu. Oke. Begitu balita. Mulai pengen tahu. Mulai pengen belajar. Mulai latihan berjalan. Mulai latihan bicara. Mulai berinteraksi. Disitulah Allah Azza wa Jalla menunjukkan kelembutannya dengan tidak memaksa manusia untuk langsung paham kebenaran. Tapi Allah bikin manusia itu memahami kebenaran secara alamiah dan bertahap. Balita. Habis itu apa tadi? Anak. Begitu mulai anak-anak. Mungkin dia TK, SD, mulai dia belajar tanggung jawab yang ringan. Mulai diajarkan sholat. Sudah wajib atau belum? Belum. Umur 7 tahun disuruh sholat, tapi belum wajib. Sudah dibebani dosa atau belum? Belum. Inilah kasih sayang Allah. Supaya apa? Supaya dia punya waktu untuk mempersiapkan dirinya sebelum menghadapi taklif. Apa taklif? Beban kewajiban syariat. Disuruh latihan dulu. Gak ada dosa, ya, gak ada kewajiban, gak ada hukuman. Supaya apa? Supaya dia siap-siap untuk masuk ke fase berikutnya. Apa? Remaja. Disitulah remaja akan mulai muncul nafsu, emosi yang tidak stabil, tapi itu akan menjadi ladang pahala untuk remaja tersebut. Bagaimana dia bisa menahan nafsunya sesuai dengan aturan agama? Yang namanya latihan jatuh bangun, tapi Allah tidak menuntut kesempurnaan dari kita, memberi waktu untuk kita memahami dan mencari jati diri. Itu ketika remaja. Masuk usia berikutnya, napa? Dewasa. Disitulah Allah menuntut dari kita tanggung jawab. Kapan? Ketika tubuh sudah napa? Kuat. Akal sudah sempurna. Ilmu sudah cukup. Saat itulah Allah memberikan tanggung jawab penuh kepada manusia. Membina keluarganya, bermasyarakat, ngajar, memberikan pendidikan kepada orang lain, kehidupan sosial, politik, ekonomi di usia apa? Dewasa. Sudah siap dikasih tanggung jawab. Lah nek tua, apa itu Ustaz? Rambut mulai apa? Putih, kulit mulai keriput, gigi mulai ompong, bayekan mulai. Itu tanda-tanda apa Ustaz? Tanda-tanda perak pacule. Berarti apa? Persiapan maksimal untuk menjemput husnul khatimah. Ben ora gemagu.
kemagusan baik. Nek wingi kemagusan ya member mandan. Ya. Tapi wis tua sih kemagusan. Padahal bisa bagi jenengannya. Wis buyuten sih kemagusan. Ini kebangetan. Ini sinyal ini. Ya. Sinyal bahwa kekuatan kita nggak seperti ketika umur berapa? 30 tahun. Itu tandanya bahwa kita ini sebentar lagi akan menghadap kepada Allah. Maka isi hidup ini dengan berbanyak ibadah. Agar kita menghadap kepada Allah dalam keadaan sempurna, amal yang maksimal, sudah bertobat, dosanya sudah dihapus sama Allah. Lihat bagaimana kasih sayang Allah. Di dalam penciptaan manusia secara apa? Bertahap. Dan ini kalau dikupas panjang ya Paul. Ya. Karena perbuatan Allah nggak cuma menciptakan, perbuatan Allah juga ngasih rizki. Allah kasih rizki kita bertahap atau tidak? Bertahap. Nggak ujuk-ujuk langsung sugih. Karepe kan kayak gue. Tapi enggak. Itu karena Allah itu lembut, karena Allah sayang kepada kita. Makanya nggak langsung dijadikan kaya. Kalau langsung dijadikan kaya, apa yang terjadi? Sombong. Kenapa? Sombong. Berbuat semau. Tapi Allah kasih kita proses. Oh, kalau mau dapat rezeki harus kerja. Harus apa? Doa. Setelah kita kerja dapat rezeki, itu pun bertahap. Ketika kita mendapatkan sesuatu pakai perjuangan, menikmatinya enak atau tidak? Sangat enak. Ya. Sehingga kita menghargai duit yang kita dapatkan dengan susah payah itu. Kita juga berdoa kepada Allah, tidak mengandalkan apa? Kekuatan pribadi. Wah, itu pokoknya mengupas poin ini itu panjang banget. Ya, panjang banget. Belum lagi Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan ke ucuk-ucuk. Suwe temen ngenteni duren. Terus nandur kawit mien nganti sprene. Ora wah sudah itu adalah kasih sayang Allah dalam kelembutan. Ngenteni wedhus dene ora langsung manak 10 gitu. Sudah itu kelembutan Allah. Dan itu hikmah Allah. Ya, pahami itu sehingga kita bisa mengimani Ar-Rafiq secara maksimal di dalam keseharian kita. Dan masih ada kelanjutan berikutnya, yaitu sisi yang kedua, yaitu kelembutan Allah dalam syariat. Dan ini tidak kalah menarik untuk kita kaji. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.